warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Bikhairin walhamdulillah. Masyaallah. Alhamdulillah kita sudah selesaikan pelajaran pertama terkait dengan akidah. Ayo, coba ditutup bukunya, bentar, sebelum kita lanjutkan. Tutup bukunya. Kita tunjuk ya. Kita tunjuk. Apa itu akidah ya? Apa akidah? Apa? Keyakinan. Nah. Iya. Nah. Iya. Iya. Dan takdir yang baik dan yang buruk. Ayo syatir apa itu akidah? Diingat, dihafal. Buka sekarang, dihafal. Apa ada? Ya. Ini tuh diingetin loh, datanya lihat. Siapa namanya? Apa Adik? Azhar. Apa akidah? Akidah adalah keyakinan yang kuat kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, yang baik dan yang buruk. Masya Allah. Yang akhir ini Ayo. Salman. Nanya dia dulu. Tadi akidah itu diperumpamakan seperti apa? Seperti akar bagi apa? Akar bagi rumah atau bagi pohon? Pohon. Atau apa tadi? Yang kedua? Fondasi bagi rumah kan? Fondasi bagi rumah. Ya. Apa tadi? Perumpamaan akidah. Akidah diperumpamakan apa tadi sudah kita pelajari? Seperti apa? Makan atau minum? Akar bagi tanaman atau Makan atau minum? Tapi kalau minum sama makan bisa. ada juga kan tadi misalkan misalnya akar bagi tanaman. Siapa namanya Adek? Salwa. Yang kedua apa? Ini nih. Apa tadi perumpamaan yang kedua? Fondasi bagi rumah. Perumpamaan akidah seperti akar bagi pohon di dalam surat apa tadi? Siapa namanya? Dalam surat apa? Ibrahim ayat ke 24. Masyaallah. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ya, sekarang buat paragraf di bawahnya yang baru ya. Ustaz, pulpen saya hilang Ustaz. Hilang. Nih, ada pulpen enggak? Ada yang punya pulpen enggak bisa dipinjamin temannya? Oh, ini. Sudah ada ya. Udah. Dia tahu. Ternyata kalau yang
Ayo sekarang dicatat. Dicatat ya, akidah bagaikan kunci. Kunci dah. Nanti dulu, akidah bagaikan kunci. Sedangkan ibadah bagaikan gerigi pada kunci. Ya, catat ya, judul ini judul ya, akidah bagaikan kunci, sedangkan ibadah bagaikan gerigi pada kunci. Judul yang pertama tadi akidah bagaikan akar pada pohon. Ya. Sudah dicatat? Sudah dicatat? Saya Ya. Tahu kunci ya? Ada kunci. Nih, kunci. Ini kan kunci besar. Nah, jadi kunci yang panjang ini itu ibarat apa? Akidah. Kalau kunci tapi nggak ada geriginya. Bisa buka, Ustaz? Contoh, ini pintu. Terus Ustaz masukin kunci tapi nggak ada geriginya. Kira-kira bisa dibuka atau tidak? Tidak. Bisa atau tidak? Tidak. Berarti kita harus punya kunci yang punya juga apa? Gerigi yang sesuai. Ya. Nah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan gerigi ini. Kita sudah punya kunci untuk masuk ke dalam surga. Contohnya, sudah punya kunci untuk masuk ke dalam surga. Tapi geriginya belum ada. Bisa masuk atau tidak? Tidak. Belum bisa. Kita nggak bisa masuk sampai kita punya gerigi tadi. Nah, gerigi ini diibaratkan seperti apa? Ibadah. Kita punya keyakinan, kita punya akidah tadi, kita juga harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka harus lengkap antara akidah dan juga ibadah. Kalau ada orang Islam contohnya mengatakan la ilaha illallah, saya beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir, tapi nggak ibadah. Punya kunci tapi bisa masuk atau enggak ke dalam surga? Tidak. Nggak bisa ya, tidak bisa masuk ke dalam surga. Nah, ya dicatat sedikit lagi. Dicatat sedikit lagi.
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Siapa? Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Seorang bertanya, kepada Imam Wahab, kepada Imam Wahab. Apa Wais? Kepada Imam Hanya dua ya, Ustaz. Wahab. Hanya dua. Ya, enggak, hanya satu. Wahab. Oh, Imam Wahab. Ya, Wahab. Wahab. Alhamdulillah ya. Kepada Imam Wahab bin siapa? Bin Munabbih. B-nya 2 Ustaz. Ya, B-nya 2. Bin Munabbih. Siapa yang bisa ngulangi? Ayo baca, lihat baca yang keras. Kemudian bagaikan Ya, sudah enggak dari yang barusan. ada kunci diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai seorang bertanya kepada Imam Wahab bin Munabbih. Bin Masya Allah. Bin Munabbih ya. Ayo, catat. Dicatat. Bukankah la ilaha illallah merupakan kunci Bukankah surga? Bukankah la ilaha illallah merupakan kunci surga? Ustaz, saya nggak bisa Arab dulu Ustaz. Ya, Arab rambut nggak apa-apa. Arab berakhir. Ya, tulis Indonesianya nggak apa-apa. La ilaha illallah. Bukankah la ilaha illallah pakai Ya, bukankah la ilaha illallah boleh pakai Arab, boleh pakai Indonesia. Boleh pakai Latin. Ya, yang nggak boleh pakai bahasa Cina. Nggak pakai bahasa Cina Nggak ya. boleh, ya. Bukankah la ilaha illallah merupakan kunci surga? Dia merupakan miliknya ada. Ayo dicatat sekarang lanjutannya. Beliau menjawab benar. Ya, benar.
beliau menjawab benar. Ya. Beliau menjawab apa? Benar. Benar. Tetapi Terus tetapi setiap kunci tetapi setiap kunci harus ada tetapi setiap kunci harus punya aja harus punya apa? beri Apa tadi? Gerigi. Harus punya gerigi. ini. Ketika engkau membawa kunci yang bergerigi maka surga akan dibuka untukmu. Dan apabila tidak bergerigi apa jawabannya? Dibuka atau tidak? Ya. Maka tidak dibuka. Tidak dibuka. Maka tidak dibuka. Berarti harus terkumpul kunci dan gerigi. Berarti kita harus punya akidah dan juga punya apa? Punya apa? Masya Allah. Bentar ya. Kita harus punya ibadah juga. Ya. Kita jangan fokus ibadah tapi akidahnya rusak. Atau kita punya akidah tapi kita nggak beribadah, masuk surga atau tidak? Tidak masuk surga. Seimbang, Ustaz. Harus seimbang. Berarti perumpamaan akidah sudah ada 3 contoh ya. Yang pertama apa tadi? Akar pada tanaman. Bagaikan akar pada tanaman. Yang kedua apa? Fondasi bagi rumah. Fondasi bagi rumah. Yang ketiga apa? Gerigi pada kunci. Gerigi pada kunci. Masya Allah. Mumtaz. Ya, barakallahu fiikum. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Alhamdulillah. Ya. Capek? Insya Allah berpahala ya. Insya Allah berpahala. Sekarang dibuka lembar baru.
Sekarang Ustaz mau menjelaskan tentang adab membaca Al-Qur'an. Ya. Bisa ditulis judulnya, adab membaca Al-Qur'an. Ada yang mau bertanya nggak tentang akidah tadi yang sudah dipelajari? Masih ada yang bingung? Insya Allah seluruhnya paham ya. Insya Allah, bilang insya Allah. Insya Allah. Ada membaca Al-Quran. Nah, sekarang gak usah ditulis dulu ya. Ustaz mau bertanya. Al-Quran itu mana sih Al-Quran? Kita ucapkan Ini. Ustaz mau tanya, Al-Quran ini isinya apa sih? Ya, di dalamnya ada surat-surat, ada ayat-ayat. Tapi kandungannya itu apa? Ustaz mau tanya. Apa kandungannya di dalam Al-Quran? firman Allah. Firman Allah itu apa sih? Tunjuk. Hah? Kalau dikatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, maksudnya gimana? Apakah Allah membuat tulisan kemudian diberikan kepada malaikat Jibril, atau Allah berbicara kepada malaikat Jibril? Berbicara. Hah? Bicara. Berbicara. Jadi kalau dikatakan Al-Quran adalah firman Allah, maksudnya adalah Allah menyampaikan pesan-pesan, ya, berita-berita, hukum-hukum kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk diteruskan kepada siapa? Kepada manusia langsung atau kepada para rasul? Para rasul. Kepada para rasul. Siapa rasul itu? Siapa rasul? Ya, apa tugasnya rasul? Kenapa dikatakan sebagai seorang rasul? Apa sih rasul itu? Ada yang tahu? Hah? Saya utus seorang rasul. Maksudnya rasul itu berarti siapa? Nah, berarti utusan Allah. Diutus dengan membawa apa? Dengan membawa wahyu. Ada yang namanya wahyu? Nah, saya dengan membawa firman Allah. Kemudian yang dibawa oleh para nabi dan rasul dari firman Allah, kandungannya ada apa sih di dalamnya? Surat-surat di dalamnya ada apa? Hah? Petunjuk. Nah, itu benar. Di dalam Al-Quran ini ada petunjuk, ada hidayah. Sekarang Ustaz tanya, kira-kira kalau ada orang yang memiliki kedudukan di negara ini, siapa yang punya kedudukan di negara ini? Orang besar di negara kita siapa? Presiden. Pak Presiden. Sekarang kalau Pak Presiden membuat tulisan, surat, membuat surat, dikirim kepada kalian semua, ditulis dari Bapak Presiden kepada siapa namanya ini? Siapa namanya? Baskoro. Senang nggak dapat surat dari Pak Presiden? Suka? Senang. Kemudian dikirim juga kepada siapa tadi namanya? Maisun. Kemudian dikirim kepada siapa namanya ini yang belakang? Salwa. Dikirim lagi kepada Salman, contohnya. Senang atau tidak? Kenapa senang? Kenapa kita senang dengan surat dari Pak Presiden? Pasti ada berita besar, berita bagus. Bangga lah kita? Bangga atau tidak? Bangga kita kepada surat yang diberikan oleh Pak Presiden. Ya, bisa jadi kita diberikan hadiah. Apa hadiah? Sepeda. Sepeda terlalu murah. Ya, Sepeda servel Ustaz. diberikan rumah, contohnya. Pesawat Ustaz, pesawat. Pesawat ya. Senang atau tidak? Nah, jadi Al-Quran itu ibarat surat dari Allah kepada siapa?
kepada kita semua, kepada Maisun, kepada Nihal, kepada Wais, kepada Sena, kepada April, terus apa namanya Syatir, siapa namanya tuh? Ilman. Siapa? Ilman. Kira-kira senang nggak kita diberikan surat dari Allah Subhanahu Wa Taala dari langit ke-7? Coba bayangkan, surat ini turun dari langit ke-7. Kalau dari presiden mungkin dari Jakarta Pusat dikirim lewat Gojek. Ini langsung dari langit ke berapa? Langsung dari langit ke-7. Yang membawa siapa? Ojek online atau malaikat yang mulia? Malaikat yang mulia. Iya kan? Ojek dan Karawang. Ya. Diutus oleh Allah siapa? Malaikat Jibril. Makhluk yang sangat besar. Ada berapa sayapnya? Ada berapa sayapnya? Hah? Ada berapa sayapnya malaikat Jibril? Kemarin sudah saya sebutkan loh pelajarannya kemarin. Berapa? Enggak. Yang kemarin belajar. Ada berapa? 700. Enggak. 900. Enggak. 900. Ada 600 sayap. Kemudian besarnya kalau seandainya air yang ada di seluruh lautan ditumpahkan di kepalanya, itu tidak tumpah, cuma seperti tetesan air di kepala kita. Sangat-sangat besar. Membawa Al-Quran, kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Ustaz bilang Nabi Muhammad, kalian harus mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus dibiasakan mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira senang nggak kita mendapatkan surat ini? Harusnya kita hormati atau kita cuek-cuek saja, kita letakkan, kita hinakan, kemudian kita tidak baca, kita tidak pelajari? Mana? Kita pelajari atau kita tidak pelajari? Kita hormati atau tidak kita hormati? Iya kan? Karena kandungannya di sini di dalam Al-Quran itu untuk kebahagiaan kita. Ya. Kalau tadi surat dari Pak Presiden, ayo. Tapi kalau bercanda main Ustaz suruh berdiri ya. Biar fokus. Harus fokus sebentar saja. Oke, kita belajar sebulan sekali. Untuk siapa? Untuk kalian atau untuk orang tua? Untuk kalian. Nah ini supaya kita bisa memahami Al-Quran dengan belajar. Memang kalau kita sudah paham Al-Quran, untuk apa Pak Ustaz? Apa tujuan dari kita belajar? Karena supaya beramal, supaya kita punya akidah yang benar, supaya kita semangat beribadah, ya. Maka harus semangat, fokus sebentar. Ya, jadi kalian datang ke sini bukan karena orang tua, tapi karena kalian butuh dengan ilmu, ya, supaya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kandungan di dalam Al-Quran tadi hidayah. Kita diberitakan oleh Allah bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya atau tidak? Kemudian di dalam Al-Quran ada nggak kisah-kisah? Ada nggak cerita-cerita? Ada. Apa tujuan cerita-cerita tersebut? Hah? Tunjuk. Petunjuk. Supaya kita bisa bertobat. Bisa juga. Apa lagi? Apa tujuan dari kisah para nabi, kisah orang-orang saleh, kisah orang yang disiksa oleh Allah? Motivasi Sebagai motivasi sebagai peringatan bagi kita, ya, supaya kita jangan menjadi orang-orang yang seperti disiksa oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian supaya kita bisa menjadi orang-orang saleh yang dipuji oleh Allah, diberikan janji-janji, ya, dengan surga, dengan kebahagiaan. Maka kalau kita sudah tahu kandungan di dalam Al-Quran adalah hidayah, petunjuk, maka kita harus agungkan Al-Quran. Kita harus apa? Agungkan. Kalian kalau dapat surat yang
tadi dikirim oleh Pak Presiden, kira-kira suratnya ditaruh di bawah dekat keset atau ditaruh di rak yang paling bagus? Dapat Nah, di rak yang paling bagus. Kalau keset yakin? Iya. Padahal di dalamnya ada hadiah. Paling ngambil hadiahnya dulu terus buang. Wah, ini Kalau dapat surat dari orang tua, jaga Ustaz. Hah? Jaga. dijaga. Dari orang tua kan? Iya, Iya. dijaga. Ditaruh di Dimuliakan bawah. nggak? Iya. Kemudian kalau bacanya fokus atau biasa-biasa saja? Fokus. Biasa aja. Kalau sekarang kalian kan dapat SMS, dapat pesan WA. Kalau zaman dulu Ustaz masih kecil, kalau orang tua kalian dulu masih muda, masih kecil, nggak ada SMS, nggak ada chatting. Kalau jauh dari orang tua dulu dikasih surat. Sudah 3 bulan nggak ketemu dengan orang tua, dikasih surat. Dan ketika diterima suratnya dibaca, kadang menangis, ya kan? Kadang sedih, kemudian kadang rindu, senang. Nah ini surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mana yang lebih sayang kepada kita, Allah atau orang tua kita? Allah. Ya, Allah mengajak kita kepada surga. Ya, begitu juga orang tua kita mengajak kita untuk menjadi anak yang soleh. Tapi Allah lebih sayang daripada orang tua kita. Ya, Allah lebih sayang daripada orang tua kita. Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah memberikan kecukupan kepada kita. Maka kita harus memiliki adab ketika membaca Al-Quran. Nah, yang pertama ya, di antara adab-adab yang harus kalian tulis, yang pertama adab membaca Al-Quran. Catat yang pertama. Satu. Ikhlas dan mengharapkan pahala ketika membaca. Ikhlas dan mengharapkan pahala ketika membaca. Membaca apa? Membaca Al-Quran ya. Apa yang pertama? Ikhlas dan mengharapkan pahala dengan baca Al-Quran. Sekarang kalian baca Al-Quran nggak di rumah? Bacanya karena disuruh orang tua atau memang karena berharap pahala? Dua-duanya Ustaz. Bagus ya. Disuruh orang tua berarti kita taat kepada orang tua, dapat pahala nggak? Kemudian ketika kita baca, kita juga berharap pahala kepada Allah. Ya, jangan karena terpaksa. Disuruh mulu sama Umi sama Abi, bacalah. Tapi bacanya sambil kesel. Tiga-tiganya Ustaz. Ya. Atau baca nanti kalau pas nggak ada Uminya ditutup lagi. Terus main gadget, main HP. Itu saya. Ya, nggak mungkin. Ya, kenapa nggak mungkin? Oh gitu. Terus kalau nggak ada Umi nggak ngaji? Tapi suruh. Ya, Insya Allah ya. Jadi, ayo adik-adik. Kan kita sudah tahu ketika kita membaca Al-Quran berpahala atau tidak? Pahala manfaatnya untuk kita atau untuk orang tua kita? Berarti orang tua kita baik nggak? Kita diajak, diperintahkan untuk membaca Al-Quran, baik atau tidak? Maka nggak boleh kita tolak, ya, tidak boleh kita tolak. Jadi ketika kita membaca, kemudian berangkat TPA contohnya, saya setiap sore ke TPA ikut program menghafal, ikut program membaca. Ini harus apa? Harus ikhlas, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan karena terpaksa ya, jangan karena terpaksa. Kita butuh dengan pahala. Satu huruf mendapatkan berapa kebaikan? Mendapatkan berapa kebaikan? 10 kebaikan. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
satu ayat yang kita baca ya dari Al-Quran itu lebih baik daripada satu ekor unta yang gemuk yang sedang hamil. Tahu unta? Apa itu unta? Hewan yang ada di mana? Di Arab. Di zaman Nabi ada nggak mobil mewah? Mereka kalau berkendara naiknya apa? Unta, atau apa? Keledai, semut, kaki, ya. Nah, dari tunggangan tadi, keledai, terus apa? Kuda, onta, mana yang paling mahal? Onta yang paling mahal, apalagi yang sudah gemuk dan hamil, mahal. Jadi Nabi memperumpamakan satu ayat dengan harta yang paling mahal di zaman tersebut. Berarti kalau di zaman Nabi ada mobil mewah, kira-kira perumpamaannya pakai mobil atau pakai onta? Mobil yang lebih mahal. Ya. Nah, ini makanya pentingnya kita punya akidah, punya keyakinan. Kita harus punya akidah, kita harus punya keyakinan bahwa satu amalan yang kita lakukan pasti Allah apa? Pasti Allah balas. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal saleh walaupun sebesar zarrah, apa zarrah? Zarrah. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu zarrah, Ustaz kasih bimbing satu. Apa arti zarrah? Nah, bukan. Zarrah. Itu biji sawi. Kalau biji sawi namanya khardal. Tadi pertanyaannya apa? Zarrah itu apa artinya di dalam Al-Quran? Kamu boleh lihat? Lihat apa? Lihat silakan. Tapi nggak dapat tadi ya. Yang tahu nggak? Bukan biji sawi ya Ustaz. Bukan. Kurma. Hah? Kurma. Kurma bukan. Biji apa ya? Sama biji. Ada yang tahu nggak? Tahu Ustaz. Ada ini enggak? Nah, diingat ya. Zarrah adalah semut kecil. Oh, semut kecil. Apa zarrah? Semut